Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-aqobatul khamisatu wa hiya aqobatul bawa'iti. Tingkatan yang kelima yaitu tingkatan pembangkit semangat. Atau kalau tangga, undakan ya. Undakan yang kelima yaitu undakan pembangkit semangat. Thumma alaika ya akhi bisairi idas taqoma lakat tariqu wasahulatis sabilu wartafa'atil awaiqu wazalatil awaridu. Tumma alaika, kemudian kewajiban atasmu wahai saudara sekalian, bisairi, untuk mulai melakukan perjalanan. Idastaqoma lakat thoriqu, apabila jalannya sudah terbuka lebar. Wasahulatis sabilu, dan jalanannya sudah nyaman untuk dilalui. Wartafa'atil awaiqu, berbagai macam rintangan dan hambatannya sudah hilang, sudah terangkat. Wazalatil awaridu, dan halangan-halangannya sudah hilang. Wala yahsulu lakas sayrul mustaqimu illa bistish'aril khawfi warroja'i wa ilzamihima haqqahuma ala haddihima. Dan kamu tidak akan mendapatkan perjalanan yang mulus kecuali dengan menumbuhkan sifat khauf dan roja dan menerapkannya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan batasan-batasannya. Udah tuh, jelas. Kiai, jelas Kiai. Mang Budin udah itu, paham. Ustaz Sadiri nggak perlu ditambahin lagi, udah. Ya, rintangan-rintangannya udah bisa kita lalui, yang kemarin disebutin tuh. Hambatan-hambatannya juga udah. Baik itu yang
berasal dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari kerjaan, dari lingkungan, dan dari setan, itu udah bisa kita tepis tuh. Godaan-godaannya, hambatan-hambatannya. Itu semua udah hilang, tinggal melangkah, tinggal mulain jalan. Percuma kalau hambatannya udah hilang, tapi kitanya sendiri belum mau jalan. Makanya butuh yang namanya pembangkit semangat. Yang itu bisa kita dapatkan dengan menerapkan sifat khauf dan roja di hati kita. Itu jelas. Ammal khaufu fayajibu ilzamuhu li amroini. Adapun sifat khauf, maka kita wajib menerapkannya berdasarkan dua alasan. Ada dua alasan mengapa kita harus menerapkan sifat khauf. Tuh, khauf amar roja ini ibaratnya kalau dulu kita sering dapat penjelasannya ibarat gas amar rem gitu ya. Roja itu gasnya, khauf itu remnya. Alasannya kenapa kita harus punya khauf? Ahaduhuma az-zajru anil ma'asi. Alasan yang pertama yaitu agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Agar terhindar dari perbuatan maksiat. Fa inna hadhihin nafsa ammaratan bisu'i ammarata bisu'i mayyalatun ila syarri tommahatun ilal fitnati wala tantahi an dzalika illa bitakhwifin azimin wa tahdidin balighin. Laisat hiya fi tab'iha hurratan yahummuhal wafa'u wa yamna'uhal haya'u anil jafa'i. Fa inna hadhihin nafsa, karena sesungguhnya nafsu kita ini ammarata bisu'i, yang selalu mengajak diri kita untuk melakukan keburukan, mayyalatan ila syarri, dia selalu condong kepada perbuatan buruk, tommahatun ilal fitnati, dan selalu memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang memunculkan fitnah. Wala tantahi andalika illa bitakhwifin azimin wa tahdidin baligin. Dan nafsu ini tidak akan berhenti mengajak kita melakukan keburukan kecuali dengan memberikan rasa takut yang besar kepadanya dan memberikan ancaman yang sangat dahsyat. Laisat hiya fi tab'iha hurratan yahummuhal wafa'u. Karena di dalam tabiat nafsu tidak ada rasa merdeka yang itu dia dapatkan dengan memenuhi janji, dengan memenuhi janji-janji. Wa yamna'uhal haya'u anil jafa'i, dan dia tidak bisa tertahan oleh sifat malu dari perbuatan-perbuatan buruk. Udah tuh, jelas.
Ayo dah, tambahin, Bang Ibul. Cukup itu. Yai. Ustaz. Bang Pudin udah itu paham? Mau jawaban? Lah. Bang Ajudin kali? Ya kalau nggak ada kita terusin. Bang Maruf, Bang Maruf. Hah? Belum. Innama hiya kama qala al-qailu rahimahullahu ta'ala al-abdu yuqra'u bil aso wal hurru takfihil malamatu takfihil malama. Sesungguhnya dia itu sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang syekh yang berkata, al-abdu yuqra'u bil aso. Budak itu harus dipukul dengan tongkat. Wal hurru takfihil malamah. Sedangkan orang yang merdeka cukup dengan ucapan. Ibaratnya nafsu kita ini seorang budak. Dia tidak merdeka. Makanya kalau mau nafsu kita ini semangat dalam berbuat ibadah, dalam melakukan ibadah, atau agar nafsu ini mau menghindari perbuatan-perbuatan buruk, kudu digedig pakai tongkat. Kudu kita takut-takutin dulu. Takut-takutinnya pakai apa nih? Takut-takutin ya, Kiai. Ya kayak bocah aja, Kiai. Kayak bocah. Kalau kagak mau belajar, ntar kagak dibagi uang jajan. Begitu. Begitu, Kiai. Nakut-nakutinnya. Kayak guru kan. Siapa yang enggak ngerjain PR, besok disetrap. Nakutin nafsu juga begitu. Kalau kita sekarang enggak mau ibadah, atau selalu seneng ngerjain maksiat, nanti bakal dibakar. Nanti bakal masuk neraka. Nanti dibenci oleh Allah. Nakut-nakutinnya begitu. Pakai tongkat. Udah tuh. Wat tadbiru fi amriha antuk ri'aha abadan bisautit takhwifi. Qaulan wa fi'lan wa fikron. Dan strategi untuk bisa menundukkan nafsu, bahwa kita harus memukul dia secara terus-menerus dengan cambuk-cambuk takhwif. Ancaman-ancaman. Kita takut-takutin. Baik itu lewat ucapan, perbuatan, dan pikiran. Cuma memang kalau orang kita mah rasanya nggak kena Bang Huruf ya. Masih kena apa enggak? Bang Hoir, jangan maksiat, ntar dosa. Rasa-rasanya udah nggak kena ya. Kecuali kalau ditakut-takutinnya pakai duit baru udah. Bang Hakam, jangan maksiat, ntar hidupnya jadi susah, baru dah.
gitu. Rumah-rumahnya kalau neraka udah gak takut ya. Nahwa ma dzukira an ba'dis solihina, seperti apa yang dijelaskan oleh sebagian orang solihin. Anna nafsahu da'athu ila ma'siyatin. Fantolaqo wa naza'a tiyabahu wa ja'ala yatamarragu firramdoi. Wa yaqulu li nafsihi dzuqi. Apa nih itu? Fanaru jahannama asyaddu harron min hadihi. Ai jifatun bil laili wa batalatun bin nahari. Seperti apa yang dijelaskan oleh sebagian orang solehin, bahwasanya nafsunya pernah mengajaknya untuk melakukan perbuatan maksiat. Fantolako, maka dia keluar dari rumahnya. Wanaza'a yadahu, dia tanggalkan pakaiannya. Paham tuh, Mongor? Menanggalkan pakaian. Dia copotin bajunya. Gitu. Bis menanggalkan kagak paham lagi ntar. Dia copotin bajunya. Dia lepas bajunya. Waja'ala yatamarrogu firromdoi. Dan dia guling-gulingan di pasir yang panas. Ya kan dulu di padang pasir, Mongor. Apa Bang Hakam? Mungkin kalau sekarang di aspal kali ya. Siang-siang tengah dibolong, kita guling-gulingan di pasar, di aspal gitu. Tuh, lu rasain gitu. Paling kata bininya Bang Heri, gila kali udah karang. Lagi guling-gulingan aja siang-siang. Dia guling-gulingan di pasir yang panas. Wa yaqulu li nafsihi. Dan dia ucapkan kepada nafsunya. Luqi, rasain tuh. Bahasa katanya begitu. Fanaru jahannama asyaddu harron min hadihi. Sesungguhnya neraka jahanam lebih panas dari ini. Begitu Ngorok, cara nakut-nakutinnya. Abu Ustaz, kalau nafsu kita ngajak kita berbuat maksiat, langsung kita tengah jalan, kita guling-gulingan. Ingat, neraka itu lebih panas dari ini. Gimana Ngorok? Atau kita nyalain korek, kita sudut tangan kita dewek gitu. Apa Ustaz? Ai jifatun bil laili wa batalatun bin nahari. Artinya dengan kita pules di malam hari dan nganggur di siang hari, itu siksaannya lebih ringan daripada kalau kita berbuat maksiat. Udah tuh. Jelas. Daripada maksiat mendingan tidur. Hah? Nganggur, batolatun nganggur bin nahari. Daripada kita maksiat mendingan kita diem di rumah, begitu tuh bahasanya. Karena minimal kalau kita nganggur di rumah mah paling kagak makan doang. Kalau maksiat hukumannya bisa jadi ntar kita di sono dibakar pakai api gitu. Begitu Ustaz. Just tuh. Begitu Kiai cara nakut-nakutinnya.
Kalau rasa-rasanya nafsu kita mau ngajakin kita berbuat maksiat, gitu nakut-nakutin. Kita guling-gulingan di jalanan yang dicor siang-siang. Atau nggak guling-gulingan dah, kita keluar rumah nyeker, jangan pakai sendal. Itu gue udah panas. Cuma rasa-rasanya yang begini nggak kenal lagi udah ya. Apa Bang Budin? Masih kena apa kagak Bang Budin? Kagak mana ya? Kagak mempan. Kalau kita takut-takutinnya, lu kalau maksiat ntar rezeki lu susah, baru darmannya gitu. Watani li alla tu'jaba bit ta'ati fatahlika. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menerapkan sifat khauf agar kamu tidak merasa ujub dengan perbuatan taat yang sudah kamu lakukan. Yang pertama tadi agar kita terhindar dari maksiat. Yang kedua agar kita tidak merasa bangga dengan perbuatan taat yang sudah kita kerjakan. Karena biasanya kebanyakan dari kita masih suka membanggakan perbuatan baik, perbuatan taat yang kita kerjakan. Makanya ujung-ujungnya keseringan di antara kita merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Karena membanggakan perbuatan taat yang sudah kita kerjakan. Begitu Bang Hoir ya? Alhamdulillah saya mah tiap malam zikir kagak pernah. Kan gitu. Ngaji kok nggak pernah absen. Alpa mulu. Fatahlika, yang itu menyebabkan dirimu celaka. Bal takma'uha bidzammi wal aibi. Wan naqsi minal aswa'i wal auzari allati fiha durubul akhtori. Bahkan takma'uha bidzammi wal aibi. Kamu peringatkan dirimu. Kamu berikan peringatan untuk nafsumu dengan celaan dan hinaan. Dan kamu berikan peringatan kepadanya tentang kekurangan-kekurangan dirinya dari berbagai macam perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Allati fiha durubul akhtori, yang itu semua di dalamnya melahirkan berbagai macam kekhawatiran. Udah tuh. Lah, ngapa? Udah tuh jelas? Kiai, naben Kiai. Aswa. Aswa wal auzar. Keburukan dan dosa. Kita akui atau tidak kita akui, dari perbuatan taat yang kita kerjakan selama ini, rasa-rasanya masih banyak kurangnya. Sholat yang kita kerjakan masih banyak kurangnya. Puasa yang kita kerjain masih banyak kurangnya. Zikir yang kita rutinin masih banyak kurangnya. Yang sebenarnya itu malah membuat perbuatan taat yang kita kerjakan malah melahirkan keburukan dan dosa. Apa Bang Haji? Begitu Kiai.
Gimana, Bang Waruk? Gitu. Kita sadar atau tidak sadar, kebanyakan perbuatan taat yang kita kerjakan yang ada malah bernilai buruk dan yang ada malah melahirkan dosa. Gimana, Bang Manta? Apa, Man? Jangan pulus, Man. Baru mulai ini nih. Begitu gimana, Bang Udin? Iya, artinya kenapa kita harus menanamkan sifat khauf di dalam diri kita agar kita nggak kebangetan pede. Ngerasa bahwa kita udah banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak sedekah. Sehingga menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Padahal kalau kita reken-reken lagi rasa-rasanya sholat kita yang ada bukannya cakep. Gitu. Kan begitu. Kebanyakan kita masih songong sama Allah. Ketika kita takbir, ngadep kiblat, ngerjain sholat, hati kita berpaling dari Allah. Gitu. Kurang songong gimana? Lagi zikir, mulut kita ngucap la ilaha illallah. Hati kita gitu, malah inget segala macam. Bukannya inget sama Allah, malah inget sama yang lain. Kan begitu. Sadar atau tidak sadar, kebanyakan kita masih begono. Ya, ngomong ya. Dan itu sebenarnya bukan malah cakep kan nilainya. Lah songong sama Allah gimana mau cakep sih? Tadi bilang begitu mau takbir pengennya ngadep. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Aku hadapkan wajah hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Ngomongnya begitu, ternyata ngadepnya ke yang lain. Ngadep bini, ngadep kerjaan, ngadep usaha, ngadep duit. Bisa yang diingat itu? Ya itu makanya kita akuin atau tidak kita akuin, ibadah, perbuatan taat yang kita kerjain masih begono modelnya, Mang Haji. Terus apa yang mau kita banggain? Itu makanya kenapa kita harus menanamkan sifat khauf jadinya. Gitu. Wadhalika nahwu ma dzukira anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala law ukhidna ana wa Isa bima kasabat hatani la'udzibna adzaban lam yu'adzabhu ahadun. Dan hal tersebut seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kalau seandainya kami disiksa, baik aku atau dan Nabi Isa, dengan apa yang dikerjakan oleh nafsu kami, la'udzibna adzaban lam yu'adzabhu ahadun. Pasti kami akan disiksa oleh Allah dengan azab yang jauh melebihi siksaan yang Allah berikan kepada orang lain. Pasti siksaan, azab yang kami terima jauh melebihi siksaan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, Kiai? Kita gimana, Kiai? Ya? Kita jadi kena siksaan ini. Bukan begitu, Kiai, artinya. Kalau sampai Rasul maksiat dan ngikutin nafsunya, pasti siksaan yang beliau terima jauh
melebihi siksaan yang Allah berikan buat kita. Kayak dulu di zaman Sayyidina Umar, begitu ada yang laporan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, di kampung Ono orang-orang semuanya kagak ada yang puasa. Lagi Ramadan tuh, lagi Ramadan. Terus Sayyidina Umar nanya, di sono ada orang alimnya enggak? Ada. Ya udah, kalau gitu hukum terlebih dulu orang alimnya. Apa, Bang Heri? Kalau yang bodoh, dia maksiat, hukumannya 1. Tapi kalau yang alim, maksiat, hukumannya 3 kali lipat. Apalagi Rasul, kalau maksiat, hukumannya jauh di atas orang biasa. Bang Ibu. Pak Juju sama Bang Ipul sama-sama maksiat. Hukuman yang diterima Bang Ipul lebih berat dibanding hukuman yang diterima Pak Juju. Karena Bang Ipul masuknya orang alim. Orang alim aja, bukan ustadz ini mah, orang alim. Orang mana ustadz dulu dibawa. Kesian ustadz gitu. Udah tuh. Lau ukhidna ana wa Isa bima kasabat hatani la'udibna adaban lam yu'adzabuhu ahadu. Contoh lain misalkan, kita yang udah pada ngaji ngomongin orang. Orang biasa, masyarakat awam, sama ngomongin orangnya. Nah, siksaan yang kita terima lebih besar dibanding orang yang kagak ngaji. Resiko ya itu. Karena kita mah udah tahu hukumnya gitu. Ngapa masih ngerjain aja? Kalau orang lain kali yang kagak ngaji, kagak tahu hukumnya. Apa Bang Heri? Gimana Mor? Wa asyara bi usbu'aihi, dan Rasulullah menunjuk kepada 2 jarinya dengan kedua jarinya. Artinya ke dirinya sendiri, nunjuk ke dirinya sendiri. Kalau saya dan Nabi Isa melakukan perbuatan maksiat dengan ngikutin nafsu, pasti siksaan yang saya terima lebih berat, jauh lebih berat dibanding orang biasa. Gimana Ustaz? Makanya hati-hati. Hati-hati. Bayangkan dia apanya? Hah? Bukannya orang yang nggak ngaji Ustaz, ini mah orang yang kagak tahu hukum. Kalau orang kampung kita mah nggak ngaji ya, itu mah kagak ditolerir. Gitu. Dia mah nggak tahu hukum tuh, kagak dimaaf itu mah. Ini mah orang yang nggak tahu. Gitu. Apa, Bang Ibul? Kali ada teman kita yang tinggal di hutan gitu kan, sampai nggak ngaji, nggak tahu hukum. Gitu. Kalau dia berbuat maksiat, itu siksaannya lebih ringan dibanding orang yang ngaji dan orang yang dekat sama ulama. Apa, Bang Heri? Udah tuh. Wa anil Hasan annahu kana yaqulu ma ya'manu ahaduna ayyakuna qad asaba dzamban
fa'atbaqo babal maghfirati dunahu fahuwa ya'malu fi ghairi amalin. Dan dari Imam Al-Hasan bahwasanya beliau pernah berkata, ma ya'manu ahaduna ayyakuna qad asaba dzamban. Jika ada seseorang yang merasa aman setelah dia mengerjakan satu perbuatan dosa, fa'at baqoba bal maghfirati dunahu, maka pintu ampunan Allah akan ditutup di hadapannya. Fahuwa ya'malu fi ghairi amalin, sehingga dia mengerjakan perbuatan taat fi ghairi amalin, padahal sebenarnya dia dianggap tidak mengerjakannya. Fahuwa ya'malu fi ghairi amalin, dia melakukan perbuatan baik tapi enggak direken. Apa? Oh. Enggak direkennya kenapa, Kiai? Ya kayak kita aja, Kiai. Kita lagi punya banyak utang sholat. Itu kan ya. Tahu-tahu pakai ngerjain sholat sunnah. Itu kan sholat sunnahnya kagak direken. Bang Heri punya utang sama Pak Juju. Tiba-tiba dapat duit, pakai pengen bagi. Ini Pak Juju, saya bagi. Jangan pakai bagi, utang lu aja bayar. Begitu, Kiai. Hah? Lah kagak lunas. Kita punya banyak dosa yang harus kita tutupin. Kemudian kita pakai ngerjain segala macam. Lah sama aja bohong. Kayak tadi misalkan puasa Tasu'a atau besok puasa Asyura. Padahal kita masih punya kodok puasa. Pakai pengen puasa sunnah. Bayar aja dulu kodok. Jangan sampai kita ayo biar ngerjain yang sunnah. Utang-utang kita lupain. Fahuwa ya'malu fi ghairi amalin. Ujung-ujungnya dia melakukan perbuatan taat yang sebenarnya itu nggak direken. Gitu, Kiai. Ya sama aja Bang Haji. Fahuwa ya'malu fi ghairi ma'malin, maka dia mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya dia tambal dulu yang bolong-bolong. Jangan pakai mikir yang lain-lain dulu. Mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan yang seharusnya dia kerjakan. Jangan pakai yang dulu-dulu dah Bang Haji. Yang karang aja, yang karang. Yang barusan kita kerjain. Tadi kita lagi zikir bareng-bareng kan ya. Ketika mulut kita ucap la ilaha illallah. Hati kita berapa kali ingat Allahnya. Jangan pakai yang dulu-dulu dah. Dari situ aja berarti
selama ini masih banyak kekurangan kita. Jangankan yang dulu-dulu, barusan tadi. Sebelum makan. Tidur lagi. Emang ada yang tidur tadi? Udah tuh, jelas. Begitu Mang Haji. Makanya kalau dipikir-pikir nggak kehitung dah. Jangankan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu aja rasa-rasanya kita belum sempet tobat. Yang sekarang Ramadan masih nambah lagi. Gitu. Ya sadari itu bahwa masih banyak perbuatan taat yang kita kerjakan yang belum sesuai dengan tuntunan. Belum lagi maksiatnya. Apalagi emang hampir tiap hari kerjaan kita ngomongin orang mulu. Hampir tiap hari itu. Asal ngumpul kagak lain. Kerjaannya ngomongin kejelekan orang mulu. Yang padahal dosanya lebih besar daripada 30 kali berzina. Nah, kurang banyak apa coba? Udah gitu ngomonginnya 3 jam lagi kan. Jangan pakai banyak-banyak dah gitu. Itu aja. Kalau kita inget mah. Ya itu. Apalagi kita udah tahu ilmunya. Yang kagak tahu kali dosanya atu. Yang tahu kan dosanya 3 kali lipat. Banyakan lagi jadinya. Itu belum sampai berbulan-bulan tuh baru atu hari itu. Kalau ingat ke situ, lah tinggal ngukur aja berapa banyak dosa kita berarti. Hah? Iya Om Pudin. Saking aja nggak kelihatan. Makanya Bang Heri jalannya masih tegak. Coba kalau kelihatan lagi manggul-manggul gunung dosa aja gitu. Segunung, 2 gunung gitu. Nggak usah jauh-jauh. Jangan yang dulu-dulu. Yang hari ini udah berapa banyak dosa kita. Makanya sampai Rasul ngajarin kan, jangan lupa setiap hari istighfar banyakin. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan, beliau sehari semalam istighfarnya nggak kurang dari 70 kali. Itu Rasul. Kalau kita kudunya bukan 70 lagi, 70 juta bisa gitu. Kudunya. Saking banyaknya dosa kita. Udah tuh, jelas. Begitu Mang Haji. Itu aja kalau kita renungin, kita sadar betapa banyak dosa kita. Wa an Ibnil Mubarak fima yu'atibu nafsahu taqulina az-zahidina wa ta'malina amalal munafiqina wa fil jannati tatma'ina hayhata inna lil jannati qauman akhorina walahum a'malun ghairu ma ta'malina. Dari Syekh Ibnul Mubarak, saya ngikutin yang di kitab Ustaz tuh, Ibnul Mubarak. Kalau di PDF Ibnu Samak, anak ikan. Anak tukang ikan. Dan dari Syekh Ibnul Mubarak ketika beliau menegur nafsunya, taqulina az-zahidina, kamu dengan entengnya mengaku bahwa kamu orang zuhud.
Wa ta'malina amalal munafiqina. Tapi kerjaan kamu, kerjaan orang munafik. Ma'ruf tawa, Ma'ruf. Ya kita begitu kebanyakan. Ngaku orang tasawuf. Wah, saya kan kalau ngaji, fikih nggak main, saya mah. Ngajinya tasawuf. Saya kan orang toriko. Tapi kerjaan kita kerjaan orang munafik. Pulang aja nyok. Wafil jannati tatma'ina. Yang anehnya lagi, kamu ngarepin masuk surga. Ngaku zuhud, kerjaan orang munafik. Tapi ngarepin masuk surga. Hayhata. Jauh dah pokoknya jauh. Jauh. Innalil jannati qauman akhorina. Sesungguhnya di dalam surga itu, untuk surga itu, kelompok-kelompok yang berbeda dari orang seperti kamu. Walahum a'malun ghairu ma ta'malina. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kamu lakukan. Gimana, Kiai? Ya? Nah, iya, Mang Haji. Makanya kan tadi kenapa kita harus menerapkan sifat khauf agar kita tidak kepedean, merasa bahwa diri kita udah suci banget, merasa bahwa diri kita udah lebih baik dari orang lain, beranggapan bahwa ibadah kita udah banyak, sholat kita udah paling rapi, zikir kita udah paling khusyuk. Padahal sebenarnya kita masih tergolong orang-orang munafik. Itu makanya kudu menanamkan sifat khauf jadinya. Agar kita nggak ujub jadi orang. Kagak merasa paling bener. Nggak merasa paling suci. Dan memang kebanyakan penyakit kita yang udah pada ngaji tasawuf, udah merasa masuk ke toriko, ngerasa bahwa diri kita udah paling bener. Makanya kerjanya kagak lain, nilai orang mulu, komentarin orang mulu. Iya. Kagak lain kerjaan kita bugono mulu. Itu penyakit ujub kita tuh. Orang-orang yang udah pada ngaji tasawuf, kebanyakan penyakitnya itu. Merasa bangga dengan perbuatan taat yang mereka lakukan. Fahadhihi wa amtaluha mimma yalzamul abda talqiruha lin nafsi wa taqriruha 'alaiha li alla ta'jaba bi ta'atin aw taqa'a fi ma'siyatin wa billahi taufik. Maka hal-hal seperti ini dan yang senada dengannya termasuk hal-hal yang harus dibiasakan oleh seseorang untuk memberikan peringatan kepada nafsunya, kepada dirinya, dan terus mengulang-ulangnya kepada nafsunya. Li'alla ta'jaba bita'atin, agar dia tidak membanggakan perbuatan taat yang dia kerjakan, au taqa'a fi maksiatin, atau dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Wabillahi taufik, dan kepada Allah kita mengharapkan dan memohon taufik. Udah tuh, jelas. Bagi pun nambahin. Kiai, nambahin Kiai. Ya sih jelas, cuman kita belum bisa mengamalkannya. Iya, makanya pelan-pelan Kiai. Pelan-pelan. Rata-rata saya gue sama. Ya makanya kita belajar bareng-bareng untuk bisa menerapkan ini bareng-bareng. Ya tujuannya kita ngaji kan begitu. Nah, semakin kita ngaji, genengan makin banyak salahnya, makin banyak kurangnya. Makanya kalau pengen jadi orang bener, jangan ngaji dah. Bener mulu dah, agak ada salahnya.
Iya, kayak bocah aja. Kalau ngadep guru mah salah mulu bacanya. Coba kalau baca sendiri, kagak pernah salah ya. Masa lagi di rumah baca sendiri nggak pernah salah. Nggak ada nyalain. Terus ini. Apa, Mang Haji? Apa, Budin? Hah? Ya ini kan baru khauf dulu nih, baru khauf. Biar kita punya rem. Nah, sekarang gasnya nih. Wa ammar roja'u fa innama yalzamuka istish'aruhu li amroini. Adapun sifat roja, maka sesungguhnya kamu wajib menerapkannya, memunculkannya dalam hati li amroini berdasarkan dua alasan. Ahaduhuma lil ba'thi alat ta'ati. Yang pertama, alasan yang pertama, agar kamu terdorong, agar kamu memiliki semangat untuk melakukan perbuatan taat. Wadhalika annal khairu thaqilun wa syaitanu anhu zajirun wal hawa da'in ila diddihi. Wa halu ahlil ghaflati min ammatil khalqi fin nafsi muntaba'un musyahadun. Wa tawabul ladhi yutlabu bihi anil aini ghaibun. Wa amadul wusuli ilaihi fima yahsibuhu ba'idun. Wadhalika, yang demikian itu, annal khairu taqilun, bahwasanya perbuatan baik itu memang berat. Pokoknya apa saja yang bernilai baik pasti berat ngerjainnya. Kayak kita zikir. Kalau zikir yang benar-benar itu pasti berat. Iya, Om Anta. Ngaji ya pasti berat. Pokoknya semua perbuatan baik pasti berat rasanya. Buat ngerjainnya berat. Apalagi udahnya ngaji malam lagi. Beratnya double jadinya. Wasyaitonu anhu zajirun. Dan setan selalu menghalang-halangi perbuatan baik itu. Wal hawa da'in ila diddihi. Wal hawa ila diddihi da'in. Dan hawa selalu mengajak kita untuk mengerjakan hal-hal yang berlawanan dengannya. Wa halu ahlil ghaflati min ammatil khalqi fin nafsi muntaba'un musyahadun. Dan kondisi orang-orang yang lalai terhadap nafsunya dari masyarakat awam itu sangat merata, sangat luas, dan sangat nampak di hadapan kita. Misalkan dari satu kampung, dari satu RT atau satu RW yang sadar bahwa nafsunya itu selalu ngajak dia untuk berbuat buruk, paling sedikit. Yang kebanyakan kita temukan itu yang lalai terhadap nafsu. Yang bisa menundukkan nafsunya sangat jarang kita temukan. Yang kebanyakan kita dapatkan itu orang-orang yang dikendalikan oleh nafsunya. Muntaba'un musyahadun. Sudah merata dan sangat jelas di masyarakat. Wattawabul ladhi yutlabu bihi anil aini ghaibun. Dan pahala sawab yang dikejar
dengan perbuatan taat itu tidak terlihat mata. Kalau pahalanya kelihatan sih mungkin semangat kita. Masalahnya yang pahala nggak kelihatan, kayak dosa tadi. Apa, Bang Jamal? Masalahnya di situ. Kenapa kita masih belum terdorong untuk mengerjakan ibadah, belum terdorong buat mengerjakan sholat, buat berzikir, buat sedekah, buat segala macam? Karena emang pahalanya nggak kelihatan. Pahalanya nggak kelihatan. Makanya belum terdorong. Kalau kayak orang dulu kali. Asal habis maksiat, misalkan ngomongin orang, besoknya bibirnya jeding. Gimana Bang Budin? Habis ngintip, besoknya bintitan langsung. Kan orang dulu begitu. Asal habis maksiat, besoknya di depan pintunya langsung ada tulisan. Penghuni rumah ini semalam melakukan perbuatan maksiat. Kalau sekarang begitu kali Bang Heri, hati-hati banget kali kalau maksiat pisan. Berbuat taat juga begitu. Dulu langsung dirasakan. Sekarang yang pertama ongkoh kita belum yakin terhadap janji-janji Allah. Yang kedua yang pahalanya nggak kelihatan. Biar kata ngaji fadilahnya apabila kamu membawa dosa segede gunung Uhud, maka kamu akan pulang dari majlis dengan tanpa dosa sedikit pun. Itu kan janjinya udah luar biasa itu. Tetap aja. Karena nggak kelihatan. Gitu. Apa aja? Ya itu tadi. Wattawabul ladzi yutlabu bihi anil aini ghaibun. Nggak kelihatan pahalanya. Bahwa ketika kita duduk di majlis taklim sama saja dengan sedekah 1000 ekor kuda. Itu kan mesti kagak yakin juga. Orang nggak kelihatan pahalanya. Makanya masih belum terdorong juga. Abah Heri. Bahwa 2 rakaat fajar itu pahalanya sama dengan mendapatkan dunia dan seisi-isinya. Masih awang-awang juga. Karena itu karena nggak kelihatan. Coba kalau langsung kelihatan. Habis sedekah. Sekarang sedekah, besok pagi langsung dapat duit 1000 kali lipat. Lah semangat banget itu. Pak Juju misalkan malam ini infak 50.000 gitu kan. Besok pagi langsung ada yang nganterin 50 juta. Wah besok-besok kebanyakan lagi infaknya. Kon sayangnya nggak kelihatan gitu. Keseringan begitu. Makanya belum terdorong juga. Wa amadul wusuli ilaihi fima yahsibuhu ba'idun. Dan masa perjalanan untuk bisa sampai kepadanya seperti apa yang kamu lakukan ba'idun. Itu sangat jauh. Wa idza kanal halu ala hadhil halati falatan ba'itun nafsu lil khairi wala targhabu fihi haqqahu wala tahtazzu lahu illa bi amrin yuqabilu kulla hadhil mawani'i wa yusawiha bal yazidu 'alaiha. Apabila kondisinya seperti ini keadaannya, maka nafsu tidak akan terbangkit, terdorong. Tidak akan bangkit semangatnya untuk melakukan perbuatan baik. Dan tidak akan menginginkannya dengan sebenar-benarnya.
wala tahtazzulahu, dan tidak tergerak untuk mengerjakannya, illa bi amrin yuqabilu kullaha dihil mawani'i, kecuali dengan hal-hal yang dapat menghadapi halangan-halangan ini. Wa yusawiha, dan mengimbanginya, bal yazidu alaiha, bahkan bisa mengalahkannya. Wa dzalikal amru huwar raja'ul qawiyyu fi rahmatillahi ta'ala. Dan hal tersebut yaitu roja yang kuat terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa targhibul balighu fi husni tawabihi wa karimi ajrihi. Dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan imbalan darinya yang sangat indah. Wa karimi ajrihi, dan limpahan pahala darinya. Walaqad qala syekhuna rahimahullah, dan sungguh Tuan Guru kita rahimahullah telah berkata, al-huznu yamna'u anit ta'ami. Kesedihan akan membuat seseorang tidak enak makan. Bener kagak? Orang kalau lagi puyeng kagak enak makan. Wal khaufu yamna'u minal dunubi. Dan sifat khauf akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Warroja'u yuqawi ala ta'ati. Dan sifat roja akan mendorong seseorang untuk berbuat taat. Wa dzikrul mauti yuzahidu fil fuduli. Dan ingat mati akan membuat seseorang memiliki sifat zuhud terhadap hal-hal yang berlebihan. Udah tuh. Jelas? Kiai nambahin? Enggak? Ngapudin kali? Mau jawaban? Terusin ini. Baru setengah 2 tamanya ya? Lah. Kita terusin, rumahnya sepi banget ini. Ustaz Satiri nggak nambahin? Belum? Masih belum aja, udah mau kelar. Bang Khair kali, Bang Khair. Jelas itu udah? Kita terusin dulu dah, dikit. Dikit lagi. Watani, alasan yang kedua, kenapa kita harus menerapkan sifat roja. Liyuhawwina alaika ihtimala syada'idi wal masyaqqati. Agar menjadi ringan untukmu menanggung kesulitan-kesulitan menanggung beban yang berat dan berbagai macam kesulitan. Udah tuh. Agar kita bisa melewati hal-hal yang berat. Makanya kudu punya sifat roja. Kenapa malam ini kita bisa melangkahkan kaki kita buat hadir ke majelis? Atau kenapa seseorang bisa mengerjakan ibadah? Karena dia bisa menghilangkan rasa berat yang ada dalam dirinya. Udah tuh. Ngomongin jelas. Dan itu bisa dihasilkan kalau kita memiliki sifat roja dalam diri kita.
Kenapa Bang Heri mau manggul ayam beku meskipun berat? Kenapa Bang Heri? Karena ada harapan. Ntar begitu kelar dapat duit. Hah? Ya artinya kenapa dia bisa meskipun berat-berat dia lakonin? Karena ada harapan Bang Pudin. Ntar kita mau dapat sesuatu. Kenapa Mang Sarip siang-siang mau mangkal di tempat panas? Karena ada harapan. Kali-kali aja narik kan begitu. Begitu Bang Heri. Kalau kita punya roja, punya harapan di hati kita, meskipun berat bisa kita kalahkan itu. Ini imbalannya besar ini. Kasih sayang Allah, ridho Allah. Makanya meskipun berat-berat kita lakonin juga. Nah, jadi semangat jadinya. Meskipun berat-berat, gitu. Kita tetap kerjain. Udah. Kalau bahasa dulunya yang sering kita dengar, cecek-cecek nangka landa. Kan. Biar becek-becek berangkat juga. Jangan bayangin sekarang Bang Sarip. Yang udah aspal mulu. Yang udah coran mulu. Malah jalan kaki kan nyeblok. Tapi berangkat juga. Kenapa? Karena kita punya harapan. Ntar begitu kita sampai di rumah si doi, gitu, bisa ketemu. Apa bro? Ngilangin kangen kan gitu. Jadi enteng jadinya. Wa'lam anna man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdulu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang yang tahu apa yang dia cari akan membuat dirinya ringan dalam mengeluarkan sesuatu. Abang Heri. Ya tadi tuh, kayak orang kerja aja. Meskipun berat-berat, dia lakonin. Dia kerahkan tenaganya, pers keringat banting tulang. Karena dia tahu apa yang dia cari di situ. Karena pengen punya duit kan. Berat-berat dia lakonin juga. Kenapa kita belum bisa begitu? Karena kita belum tahu apa yang kita cari. Tahu nggak bagaimana? Yang kita cari apa? Ya kalau kita udah tahu yang kita cari bahwa kita ingin mendapatkan cinta dari Allah. Bahwa kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Pasti enteng. Ngeluangin waktu ya timbang dari jam 12 sampai jam 2. Seberapa beratnya sih? Ngelawan ngantuk dikit seberapa beratnya sih? Tapi karena kita pengen dapat ridho Allah, enteng jadinya. Begitu Bang Heri. Abang Haji. Yang bikin berat karena kita belum tahu apa yang kita cari. Wa man tabalahu syai'un wa raghiba fihi haqqa ragbatihi ihtamala syiddatahu walam yubali bima yalqo min mu'natihi. Dan orang yang menginginkan sesuatu dan sangat ngebet untuk mendapatkannya, ngebet,
Pengen banget udah. Ihtamala syiddatahu. Dia akan sanggup menahan beban yang dia terima. Walam yubali bima yalqa min mu'natihi. Dan dia tidak akan peduli berapa banyak yang dia habiskan untuk mendapatkannya. Oman aja siap loh tiap minggu beliin martabak, beliin gorengan segala macam, beliin nasi. Itu belum tentu dapat padahal gitu. Hah? Udah nggak pengen hitung-hitungan udah. Tapi kan karena punya harapan, siapa tahu aja beneran jodoh kan begitu, punya harapan. Padahal belum tentu dapat juga kan gitu. Itu aja dia rela menghabiskan berapapun. Abang Heri. Nah kita timbang modal pantat doang kan duduk. Gitu. Ama ngeluangin waktu, ama ngelawan mata dah dikit, ngelawan mata. Dikit. Gitu. Itu gue dikit. Gitu. Dibanding apa yang akan kita dapatkan. Kan ridho Allah dan rahmat Allah tidak ternilai. Tak ternilai harganya. Apa sih Bang Budin ngerendeng aja? Ya itu makanya karena kita nggak tahu apa yang kita cari kan gitu. Kalau kita tahu apa yang kita cari biar gerimis-gerimis, jangankan timbang gerimis. Gitu. Hujan gede banget dah. Diterjang juga. Pokoknya yang pernah muda ngerasain pasti itu. Ringan jadinya. Hah? Lah iya. Ya karena itu doang Budin yang pasti dialamin semua begitu. Kecuali susah tiri dah, nggak pernah badar dia mah. Apa biangnya, biang badar. Tukangnya. Berapapun yang dia habiskan, nggak peduli lagi. Enteng. Waman ahabba ahadan ada genengan contohnya. Haqqo mahabbatihi ahabba aidon ihtimala mihnatihi. Hatta annahu la yajidu lidzalikal mihnati duruban minal lardati. Dan orang yang sungguh-sungguh mencintai seseorang. Contohnya langsung ya. Pakai contoh cinta. Ahabba aidon ihtimala mihnatihi. Dia pasti akan suka menerima ujian-ujian yang diberikan kekasihnya. Bang, antrin saya apa? Bang, jalan-jalan nyok. Hah? Biar kagak punya duit, gak disanggupin aja sama orang. Gitu. Siap, begitu kan. Gitu. Minjem-minjem dilakonin biar ntar bisa jajanin ceweknya kan begitu. Mang Sarip. Mang Sarip cinta banget sama saya kan. Saya suruh datang jam berapa aja mau dia. Apa man? Nyengir ente. Hatta annahu la yajidu lidzalikal mihnati duruban minal ladati. Sehingga dia mendapatkan
Di dalam ujian-ujian yang diberikan itu berbagai macam kelezatan. Malah lezat rasanya. Padahal mah disiksa sama ceweknya itu. Direpotin. Tapi malah enak rasanya. Hah? Berbagai macam. Bermacam-macam. Duruban minal ladati. Berbagai macam kelezatan. Hah? Indah. Ya kan begitu. Lagunya kan begitu. Walau digigit, tapi gigitnya sayang. Kan gitu. Digigit padahal. Sampai doer-doer. Bibir sampai melecah. Apa Umar? Ya, kesian amat yang gak pernah muda. Bahkan dia mendapatkan kelezatan dari ujian-ujian itu. Resep malah enak. Padahal di tengah kebun banyak nyamuk. Cuma karena berduaan sama pacar, indah rasanya. Di pinggir empang. Kan dulu dia nyontohin begitu. Biar kita di pinggir empang. Tapi indah rasanya. Kita pun harusnya seperti itu. Kalau kita tahu apa yang kita cari dari ibadah yang kita kerjakan, pasti ringan rasanya. Dan modal berapapun akan kita kerahkan untuk mendapatkannya. Apalagi timbang modal nahan mata doang. Timbang modal duduk doang. Orang-orang mah pengen nonton bola, pengen nonton konser, kan gitu. Sampai ngabisin jutaan dilakonin karena dia seneng, dia resep. Apa man? Ngapa Bang Tony itu? Nah, kita juga kalau dia begitu. Bahkan kalau kita baca hadis di dalam kitab Tanqihul Qaul tuh ada satu hadis yang menjelaskan seperti itu. Lau ya'lamun nasu. Kalau kita bacain artinya aja dah. Kalau seandainya seseorang tahu pahala yang terkandung di dalam sholat isya dan subuh berjamaah, mereka akan datang untuk mengerjakannya meskipun harus diundi dan meskipun sambil merangkak. Meskipun diundi tuh, berebut undian. Kita juga begitu kudunya, ngaji nih. Kan nilainya besar banget. Kudunya biar bayar-bayar kok kita lakonin. Kudunya. Apa Budin? Alataro. Lah udah jam 2. Dikit lagi dah. Mustarol asali la yufakkiru. La yufakkiru bilas innahli lima yatadakkaru min halawatil asali. Bukankah kamu sudah sering melihat bahwasanya penjual madu dia tidak akan berpikir sengatan lebah, tidak akan memikirkan sengatan lebah apabila dia mengingat manisnya madu yang akan dia dapatkan. Penjual madu buat mendapatkan madu yang ntar dia jual biar bisa ngasilin duit, biar kata diantupin tawon, kagak peduli udah. Karena ada yang dia harapkan. Wal ajiru la ya'ba'u birtiqa'is sulamit tawili
ma'al himlit taqili tulan nahari so'ifil madidi lima yatadakkaru min akhli dirhamaini bil asyi. Dan kuli bangunan, wal ajiru kuli bangunan, la ya'ba'u birtiqa'is sulamit tawili. Mereka tidak peduli meskipun harus memanjat tangga yang sangat tinggi, ma'al himlit taqili, meskipun harus sambil manggul semen 2 sak. Meskipun harus membawa beban yang berat, tulan nahari, setiap hari, sepanjang hari, as-so'ifil madidi, yang sangat panas, mana tengari, kerja di gedung kan paling atas, deket banget kan matahari itu, pala rasanya sampai wah gila. Mana kudu manggul semen 2 sak dari bawah, tapi dilakonin lima yatadakkaru min akhdi dirhamaini bil asyi, karena dia ingat nanti sore dia bakal menerima 200.000, timbang segitu. Padahal dirhamaini Ustaz 2 dirham. Ya kan kadang tukang gaji 200 sehari kan. Ada yang mahalan sih 2,5 ada 2,5. Itu dilakonin biar kata capek banget. Manggul belum ngaduknya. Gimana Ngor? Berat. Tapi akan ada bayangan ntar sore nerima duit. Biar capek-capek dilakonin. Begitu Bang Heri ya? Wa innal fallaha la yufakkiru bimuqasatil harri wal bardi wa mubasyaratis syaqa'i wal kaddi tulas sanati lima yatadakkaru minal baydari awanal ghollati. Dan sesungguhnya para petani, mereka tidak berpikir sedikit pun tentang bergantinya panas dan hujan. Lagi musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan. Kagak peduli lagi udah. Watun, nandur, segala macam dah, ngebajak. Wa mubasyaratis syaqa'i wal kaddi. Dan kesengsaraan dan keletihan, minumannya, perhiasannya, pakaian-pakaiannya, dan semua yang Allah janjikan untuk orang-orang yang masuk ke dalamnya, pasti akan menjadi ringan bagi mereka untuk menerima rasa letih dan lelahnya mengerjakan ibadah. Apa itu? Alarm memantai itu.